Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku mau nge-share kegiatan aku, yaitu belanja mingguan dengan budget challenge 100.000. Dan ini tadi pagi aku udah belanja ya teman-teman. Aku belanja itu di tukang sayur langganan aku yang kedua. Ini aku tadi sekalian habis jogging di hari Minggu. Biasanya Sabtu Minggu aku sama pas suami itu jogging pagi ya, atau jalan pagi ya teman-teman. Pokoknya di sekitaran rumah aja, dari rumah ke Jalan Tol Andara, terus lanjut dari Tol Andara mampir ke tukang sayur yang ada di pertigaan Jalan Andara, dan ini lanjut pulang ke rumah. Pokoknya setiap Sabtu Minggu pasti aku sempetin, kalau enggak sebulan 2 kali aku belanja di sana. Dan ini aku tadi udah beli berbagai belanjaan atau barang-barang yang aku perluin ya teman-teman. Aku udah tadi beli bayam, aku beli jagung 1, aku beli pepaya, terus aku beli bumbu soto tangkar, tapi ini bumbunya tetap masih soto Betawi ya, soto daging Betawi. Dan aku tadi beli tempe ya teman-teman, 1 papan itu. Aku juga beli 2 buah atau 2 ikan. Ini ikan bandeng presto. Aku juga tadi beli setengah kilo telur. Terus aku tadi juga beli kerupuk, itu 1 plastik itu harganya 6.000. Aku juga tadi beli bawang, daun bawang. Terus aku beli kentang itu 1 kilo. Terus aku tadi juga beli kol itu setengah ya teman-teman. Terus aku juga tadi beli buah pisang, tapi nggak aku record karena aku beli buah pisangnya itu di tanggal 21 ya teman-teman, di tanggal 23, dan ini aku belanja di tanggal 22. Dan kebetulan ini aku budget challenge 100.000, dan alhamdulillah ini masih ada sisa ya teman-teman. Dan ini langsung aja aku mau masukin ke wadahnya masing-masing. Aku mau menyapa teman-teman yang baru mampir ke YouTube channel aku. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol notifikasi. Siapa tahu nanti kalau misalkan aku up video, teman-teman bisa tahu kalau aku update video di YouTube ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan share ya teman-teman. Ini lanjut aku mau petikin untuk bayamnya. Ini nggak tahu, aku tuh kadang kalau ngeliatin para YouTuber lain gitu ya, untuk food prep kayak persayuran gitu, kayak bayam, kangkung, dan sejenisnya, daun singkong, itu tuh ada yang dipetikin satu-satu, ada yang langsung dirajang pakai pisau. Tapi aku pernah buat rajang pakai pisau, tapi tuh kayak kurang enak aja gitu ya teman-teman. Ada yang daunnya udah busuk, tapi tetap aku masukin karena kan dirajang gitu, jadi nggak tahu. Jadi kalau misalkan aku petikin satu persatu itu kayak enak aja, dan aku jadi tahu untuk daun yang bagus yang aku simpan baru aku petikin dan aku taruh ya teman-teman. Kalau misalkan aku dirajang gitu, jadi kadang aku nggak ngeliat gitu ya, daun yang masih fresh mana daun yang udah busuk. Jadi mohon dimaklumi kalau misalkan video kali ini saat aku petikin bayamnya itu agak lama ya teman-teman, atau teman-teman bisa skip untuk bayamnya. Untuk aku videoin petikin bayam maksudnya gitu ya teman-teman. Dan ini aku belanjaan aku sudah selesai dan udah aku tata-tata di tempatnya masing-masing. Dan udah begini aja ya teman-teman aku videoinnya. Dan next aku langsung aja
masak untuk makan siang ya teman-teman. Dan ini aku kebetulan ada daging kurban, dan kebetulan daging kurbannya itu aku masih sisa. Dan ini pertama kalinya aku untuk tahun ini mau masak soto tangkar ya teman-teman, tapi nggak tahu nanti jadinya soto tangkar atau soto Betawi. Dan nggak apa-apa ya, yang penting sama-sama soto gitu ya. Tapi tuh aku pengen banget masak soto tangkar, tapi tuh di tukang sayur yang biasa aku beli di Jalan Andara, ataupun aku pernah beli juga bumbu soto tangkar di pasar gitu ya, dan mereka tuh nggak tahu. Dan karena di sini tuh jarang ada yang jual soto tangkar, jadi mungkin mereka juga nggak tahu ya bumbunya itu apaan aja. Tapi kalau di tempat daerah aku itu, aku besar dan lahir di daerah Prepedan Cengkareng Kalideres, atau di Prepedan Kalideres Cengkareng Jakarta Barat ya teman-teman. Itu banyak banget penjual yang jual soto tangkar. Jadi ketika aku beli bumbu soto tangkar, mereka pun tahu ya teman-teman. Tapi di daerah Cinere atau di daerah perumahan aku itu sama sekali mereka tidak tahu yang namanya soto tangkar. Jadi setiap aku beli untuk bumbu soto tangkar, jadi dikasihnya itu seperti soto Betawi ya teman-teman. Gak apa-apa ya, tapi niatnya udah mau masak soto tangkar, gak apa-apa ya. Dan ini lanjut, tadi buat ngerebus dagingnya itu aku pakai metode 8-30-5 atau 5-30-8, itu aku nggak ngerti, aku lupa. Tapi nanti bisa dicoba nonton videonya. Sebelum video ini aku juga pernah up video soto Betawi gitu ya teman-teman. Dan ini sotonya, dan ini dagingnya, maksudnya dagingnya itu udah selesai aku diamkan selama 30 menit. Nanti niatnya mau aku rebus lagi selama 5 menit ya teman-teman. Dan ini aku buang aja untuk rebusan yang kedua. Tadi itu aku udah ngerebus selama 8 menit ya teman-teman, 8 menit lagi, dan aku diamin selama 30 menit. Tapi dalam keadaan panci tutup pancinya tertutup, dan uap udara yang ada di tutup pancinya juga aku tutup ya teman-teman. Jadi biar si dagingnya tambah empuk. Dan ini lanjut mau aku rebus lagi, tapi sekalian aku masukin untuk bumbu sotonya. Karena tadi aku udah tumis untuk bumbu sotonya, jadi aku langsung aja masukin ke dalam panci ya teman-teman. Kenapa kok ditumis dulu Mbak? Iya, aku emang suka kalau bumbu itu ditumis dulu, jadi biar dia keluar harum nanti di sotonya ya teman-teman, atau harum di dagingnya. Dan ini lanjut aku mau rebus dulu sekitar 5 menit ya teman-teman, biar nanti dagingnya tambah empuk. Jadi begini aja metode aku saat masak soto Betawi atau soto tangkar. Kalau teman-teman untuk soto tangkar di daerah kalian namanya soto apa ya? Bisa tulis di kolom komentar. Dan bagaimana cara kalian untuk merebus daging biar dagingnya empuk? Bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu aku juga bisa nemuin metode baru ya selain metode itu. Terima kasih. Dan ini lanjut aja, aku punya kentang. Aku niatnya itu mau aku bikin perkedel ya teman-teman, karena kalau soto itu temannya itu perkedel dan kerupuk ya teman-teman. Dan kebetulan aku juga punya kerupuk udang, karena waktu itu tuh sebelum Lebaran Idul Adha aku juga beli kerupuk. Niatnya itu mau aku masak nanti saat barengan sama soto tangkar. Dan ini aku lanjut aja, aku nggak videoin untuk potong-potong si kentangnya ya teman-teman. Aku minta maaf ini karena aku untuk mempersingkat waktu, dan sebenarnya aku lupa buat videoin saat aku potong-potong si kentangnya. Dan ini selagi aku
ngegoreng untuk kentangnya. Ini aku mau potong-potong untuk si tomatnya. Niatnya ini aku mau masukin ke dalam soto nanti. Kalau misalkan teman-teman doyan gak nih soto tangkar atau soto daging dicampur atau ditambahin tomat biar seger gitu ya teman-teman. Kalau aku dan pas suami itu doyan banget kalau misalkan soto ditambahin tomat seperti ini. Kalau teman-teman suka nggak, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan ini aku lanjut buat goreng si kentangnya yang kedua ya teman-teman, karena kentangnya itu 1 kilo, jadi aku goreng kentangnya beberapa kloter. Dan ini kloter kedua untuk aku goreng kentangnya. Dan begini aja ya teman-teman, aku goreng kentangnya itu kentang ini doyan minyak. Tadi tuh minyaknya udah banyak ya teman-teman untuk goreng yang pertama, tapi lama kelamaan tinggal dikit dan berbusa. Mohon maaf ya. Karena aku biasanya itu beli minyak yang bermerek, tapi kali ini aku cuma beli minyak yang minyak kita, jadi nggak tahu ya kualitasnya seperti ini. Kalau goreng apa-apa itu dia tetap berbusa. Aku pernah goreng ayam goreng itu tetap ya teman-teman berbusa, tapi kalau misalkan aku pakai minyak bimoli, tropikal atau yang lainnya itu tidak seperti ini. Bisa tulis di kolom komentar kalau misalkan teman-teman juga kalau pakai minyak kita juga seperti ini. Aku juga nggak tahu ya, karena aku baru pertama kali pakai minyak kita. Dan ini lanjut, pasti gorengan terakhir itu pasti lebih banyak daripada gorengan kedua dan gorengan ketiga. Jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi ya teman-teman, tidak sama aku saat menggoreng si kentangnya. Dan ini lanjut, aku mau lap-lap aja yang tadi bekas atau tirisan si kentang saat aku mau masukin ke wajan. Pasti ada aja air yang jatuh ke situ ya teman-teman, jadi aku lap aja. Lanjut, aku mau goreng untuk bawang goreng nanti taburan si soto takar ya atau soto dagingnya. Kalau teman-teman itu lebih suka bawang goreng yang digoreng dadakan, atau teman-teman lebih suka yang punya bawang goreng yang langsung beli di pasar atau yang toplesan, bisa tulis di kolom komentar juga ya. Kalau aku sama pas suami itu lebih enak dan lebih suka goreng dadakan seperti ini, jadi biar fresh dan enak aja ya teman-teman. Ini tadi aku udah nyiapin buat kocokan telur, nanti mau aku balurin ke kentangnya atau ke perkedel ya teman-teman. Aku tuh suka banget sama perkedel, apalagi bapak mertua suka banget sama perkedel gorengan aku. Tapi kalau perkedel masakan dia kadang dia juga jarang buat makan, tapi kalau perkedel buatan aku bapak mertua selalu makan. Katanya perkedel Riri itu beda sama perkedel bapak, katanya gitu. Tapi ya udah, ini makanya aku bikin perkedelnya agak banyak, nanti aku mau bagi buat bapak sama tetangga. Dan ini lanjut, ini aku sama ya teman-teman goreng perkedelnya itu beberapa kloter, karena ini aku kan gak nambahin minyak lagi ya teman-teman. Ini cukup segini aja untuk minyaknya, jadi sekali tuang untuk beberapa gorengan, biar nanti sisa minyaknya bisa aku buang. Jadi aku seperti ini kalau misalkan untuk menggoreng ya teman-teman. Jadi beberapa kali gorengan baru lanjut aku buang. Jadi enggak yang dipakai lagi terus dipakai lagi, enggak ya teman-teman. Jadi dibiasakan kalau misalkan teman-teman mau goreng itu ya udah cukup sekali gorengan aja, atau beberapa kali gorengan kalau misalkan dirasa udah pekat atau udah hitam minyaknya, jadi langsung aja dibuang dan jangan ditunda-tunda ya teman-teman, biar nanti tidak dipakai lagi sama kita atau kita lupa minyak ini udah berapa kali gorengan, nah gitu ya. Jadi ini lanjut, aku setelah menggoreng perkedelnya aku lanjut mau masukin santannya.
Karena tadi aku tunda sebentar, setelah 5 menit aku kan goreng perkedel ya. Jadi aku tunda sebentar untuk masukin si santannya. Dan ini santannya udah aku masukin ya teman-teman. Ini aku rebus lagi atau aku diemin aja santannya sampai santannya mateng. Dan jangan lupa dicek ya santannya. Dan ini aku lanjut, aku masukin aja untuk bumbu-bumbu cemplung-cemplungnya lagi ya, kayak lada, garam, penyedap rasa, sama masako. Dan tentu aja aku kalau misalkan memasak aku selalu minta pas suami buat nyobain, karena selera aku sama selera pas suami, bahkan selera aku dengan mertuaku beda ya teman-teman. Jadi makanya aku selalu minta pas suami buat nyicipin masakan aku sebelum dikasih mertua ataupun kita makan. Jadi kalau misalkan teman-teman udah bosan sama video-video aku yang masakannya cuma ini aja, dan mohon dimaklumi ya teman-teman, karena aku ini membudget challenge diri aku dan keluarga aku, termasuk suami dan aku, karena aku belum punya anak. Jadi aku semaksimal mungkin untuk irit. Irit itu bukan pelit ya teman-teman. Irit itu termasuk ingin hemat dan membatasi pengeluaran kita ya teman-teman, karena lagi-lagi aku dan suami itu sama-sama mencari uang, sama-sama mencari rezeki. Tapi kalau suami itu kan mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kalau aku mencari rezekinya atau bekerja atau ngewaru itu khusus buat diri aku dan keluarga aku ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman untuk mengatur keuangan itu seperti apa, saya tulis di kolom komentar. Jadi untuk kali ini masakan aku atau di YouTube kali ini atau di YouTube aku itu ya masakannya hanya masakan-masakan rumah seperti biasa, atau masakan-masakan yang ada di warteg gitu ya. Jadi aku tuh terinspirasi sama masakan-masakan yang ada di warteg dan masakan yang sering dimasak di warteg. Jadi aku sesuka itu sama warteg, jadi aku masukin menu-menu daftar makanan mingguan itu pasti ada menu yang ada di warteg gitu ya teman-teman, karena kan hanya bisa-bisaan aja untuk masaknya. Tapi kalau misalkan aku up ke YouTube itu berarti masakan aku itu lolos uji di lidah mertuaku maupun di lidah suami aku ya teman-teman. Dan pokoknya ini kalau teman-teman mau nyoba itu wajib ya, wajib nyobain, karena soto ini enak banget meskipun aku pakai bumbu pasar ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau pakai bumbu yang di blender langsung di rumah itu juga boleh, tapi aku nggak tahu untuk bahan-bahannya itu apa aja, karena aku juga pernah bikin bumbu sendiri, itu bumbu racikannya adik aku yang udah nikah, tapi di lidahku tidak sama. Dan ini lanjut sotonya udah aku planning di mangkok, dan ini aku tambahin taburan bawang goreng sama daun bawang. Seperti ini aja untuk soto tangkar ala aku. Dan jangan lupa pokoknya ditambahin perkedel. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share. Terima kasih banyak. See you.